Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihuda wattaba'a atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini kita diberi kesehatan, kekuatan dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah akidah adalah masalah yang sangat penting sekali. Dia adalah bagaikan pondasi suatu bangunan. Jika akidah seorang baik, maka ibadah dan akhlaknya pun akan baik. Jika akidah seorang rusak, maka ibadah dan akhlaknya pun akan rusak. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita memperhatikan masalah akidah ini. Ya, masalah keyakinan, masalah tauhid, dengan mengambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan pemahaman para sahabat dan para salaf. Dan di antara para imam salafus saleh yang lurus akidahnya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sangat penting mengingat banyak kaum muslimin di negeri kita ini yang menisbatkan dirinya kepada madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Hanya saja banyak di antara mereka yang mengaku bermadhab Syafi'i dalam masalah-masalah fikih, tetapi dalam masalah-masalah akidah, dalam masalah-masalah prinsip beragama, banyak di antara mereka yang tidak mengikuti Imam Asy-Syafi'i. Oleh karenanya, banyak diingkari oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Abul Mudzaffar As-Sam'ani. Beliau pernah mengatakan, ya, tidak pantas bagi seseorang mengikuti Imam Syafi'i dalam masalah fikih, tapi tidak mengikuti Imam Syafi'i dalam masalah, ya, prinsip beragama, masalah akidah. Ini satu hal yang kontradiksi, ya, dalam mengikuti Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa waktu yang lalu kami mendapatkan kiriman video salah seorang ustadz, ya, yang cukup populer, kondang di negeri kita, yang menyampaikan bahwasanya, ya, akidah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala adalah, ya, akidah Asy'ariyah, bahwasanya Allah tidak di atas langit. Bahkan dia membantah, mengingkari, mendustakan, ya, riwayat yang menyebutkan bahwasanya akidah Imam Syafi'i adalah di atas langit. Ya, kemudian menuduh bahwasanya akidah Allah SWT di atas langit adalah pahamnya musyabbihah, mujassimah, orang-orang yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, ya, dan secara dusta menukilkan ijma, mengklaim bahwasanya para ulama telah sepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak di atas langit. Ya. Oleh karenanya, pada kesempatan yang berbarokah ini, sebagai pembelaan kepada Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dan untuk, ya, mengurai kerancuan dan membantah tuduhan, ya, saya akan menyampaikan sekilas, ya, tentang bagaimana akidah Al-Imam Asy-Syafi'i yang sebenarnya. Kemudian meluruskan,
kerancuan dan menjawab tuduhan ya seperti yang dilontarkan oleh orang tersebut, ya, agar kaum muslimin tidak tertipu dengan syubhat, ya, agar kita hati-hati ya dalam mengambil ilmu agama ini. Al-Imam Ibnu Sirin pernah mengatakan, inna hadzal ilma din fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ya, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah ya dengan siapa engkau beragama. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akidah Imam Syafi'i sama seperti akidah imam-imam yang lain, ya. Bahkan sama seperti akidah para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Tidak ada perbedaan di antara mereka dalam masalah akidah. Ya, di antara masalah. Ya, mungkin mereka berbeda pendapat dalam masalah-masalah fikih. Ya. Masalah kunut misalkan, ada perbedaan. Masalah ini, masalah itu, ada perbedaan. Tapi dalam masalah akidah mereka sama. Ini yang harus kita pahami. Kalau kita ingin mengetahui hakikat ya akidahnya Imam Syafi'i yang sebenarnya, maka yang perlu kita ketahui adalah sumbernya. Yang perlu kita ketahui adalah metodenya. Ya, metodenya. Sumber untuk mengetahui ini adalah akidah Imam Syafi'i rahimahullahu taala adalah pertama kita membaca keterangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam karya-karya beliau. Ya, beliau memiliki beberapa karya seperti kitab kitab Ar-Risalah. Nah, ini kita baca. Ya. Karena ini akan menjelaskan tentang bagaimana keyakinan beliau, akidah beliau, pendapat beliau. Yang kedua, tentunya adalah kita meneliti tentang komentar, pendapat murid-muridnya. Ya, murid-murid senior beliau. Seperti Al-Muzani, seperti Al-Humaidi, Ar-Rabi', ya, dan lain sebagainya. Karena murid-murid senior yang lama belajar kepada Al-Imam Syafi'i, tentu mereka adalah orang yang paling tahu tentang akidahnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah kita membaca kitab-kitab ya yang menjelaskan tentang akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ada beberapa ulama yang menulis khusus tentang akidahnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Seperti Al-Hakkari, seperti Al-Barzanji, ya, menulis khusus tentang akidahnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya, di samping juga tulisan-tulisan yang membahas tentang biografi kehidupan Imam Syafi'i. Ya, seperti Manaqibus Syafi'i karya Al-Imam Al-Baihaqi, atau juga Tawalid Ta'sis karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kemudian ya, yang selanjutnya adalah dengan membaca kitab-kitab para ulama yang meriwayatkan secara sanad, ya, seperti kitab Asy-Syari'ah karya Al-Ajurri Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, ya, di mana mereka membawakan ucapan-ucapan Asy-Syafi'i rahimahullahu taala secara sanad. Nah, seperti ini merupakan referensi yang sangat penting untuk mengetahui bagaimana akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Taib. Saya akan menjelaskan tentang akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Pertama, akidah beliau secara umum dalam masalah tauhidul asma was sifat. Ya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam masalah tauhidul asma was sifat mengikuti akidah para salafus saleh, ahlus sunnah wal jamaah, ahlul hadis. Ya. Perhatikan baik-baik ucapan beliau setelah membawakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, nusbitu hadhihi as-sifat allati jaa bihal Qur'an
wa waradat biha sunnah wa nanfit tashwiha anhu kama nafa an nafsih faqal laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kami, kata beliau, menetapkan sifat-sifat ini yang ada di dalam Quran dan ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kami tidak menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala meniadakan hal tersebut, yaitu dalam surat Asy-Syura di mana Allah mengatakan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ucapan ini ucapan yang sahih sanadnya, riwayatnya. Ya, kata Imam Az-Zahabi diriwayatkan oleh Syekhul Islam, ya, yakni Al-Hakkari dalam kitabnya Aqidah Syafi'i dengan sanad yang semuanya terpercaya. Ya, yang semuanya terpercaya. Taib, ini akidah beliau secara umum. Yang kedua juga pengagungan beliau kepada dalil. Pengagungan beliau kepada Quran, pengagungan beliau kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat masyhur. Kalau kita baca kitab-kitab yang membahas tentang biografi Imam Syafi'i, sangat jelas sekali bagaimana pengagungan beliau kepada dalil. Ya, tidak mungkin beliau menyampaikan hadis misalkan tapi beliau tidak mengimaninya, tidak menerimanya, itu mustahil. Ya, sebagai contoh, Ar-Rabi', ya, salah satu murid Imam Asy-Syafi'i, murid senior Imam Syafi'i, ya, pernah mendapati Imam Syafi'i meriwayatkan suatu hadis. Lalu beliau bertanya kepada Imam Syafi'i, apakah engkau berpendapat dengan hadis ini, wahai Abu Abdillah? Abu Abdillah maksudnya Imam Syafi'i. Maka beliau menjawab, ya, mata rawaitu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadisan walam ahud bihi fa ushhidukum anna aqli qad dhahaba. Kalau aku meriwayatkan suatu hadis dari Rasulullah SAW, hadis yang sahih, namun saya tidak mengambilnya, saya tidak menerimanya, maka saksikanlah bahwa akalku telah hilang. Gila saya. Kalau saya meriwayatkan suatu hadis, tapi saya tidak menerima hadis tersebut. Artinya Imam Syafi'i pasti menerimanya. Ya, tidak mungkin beliau meriwayatkan suatu hadis tetapi tidak menerimanya, tidak mengimaninya. Ini kaidah secara umum, ya, dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kita masuk dalam pembahasan, yaitu bagaimana akidah Imam Syafi'i dalam masalah al-ulu, tentang ketinggian Allah SWT di atas langit. Ya. Kalau kita praktekkan, ya, kaidah tadi, ya, itu sebenarnya sudah jelas bagaimana pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam masalah ini. Ya, tapi tidak mengapa kita sampaikan bukti-bukti yang lainnya yang menunjukkan bagaimana akidah Imam Syafi'i dalam masalah ketinggian Allah di atas langit ini. Yang pertama adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berdalil dengan hadisul jariyah, hadis tentang budak wanita, ya, Muawiyah bin Hakam, yang ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aina Allah, di mana Allah? Lalu dia menunjuk di langit, ya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, a'tikha fa innaha mu'minah, merdekakan wanita ini karena dia adalah wanita yang beriman. Imam Asy-Syafi'i membawakan hadis ini dalam kitabnya Ar-Risalah, dalam kitabnya Al-Um, tanpa membantahnya, tanpa mengkritiknya. Ya, beliau berhujjah dengan hadis ini tanpa mempermasalahkannya. Ya, dan di dalam hadis ini terdapat faedah penting. Yang pertama, bolehnya pertanyaan di mana Allah Subhanahu wa taala. Aneh, ya, kalau kemudian ada orang yang melarang pertanyaan di mana Allah, padahal Nabi yang bertanya. Yang kedua adalah bahwa jawaban di mana Allah Subhanahu wa taala adalah di atas langit. Ya, seandainya itu adalah keliru, pasti akan dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengingkari, ya, dua permasalahan ini, yaitu pertanyaan di mana Allah dan jawaban bahwa Allah di atas langit, maka berarti
sama saja dia mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dikatakan oleh Imam As-Sabuni. Ya, Imam As-Sabuni, salah satu ulama madhab Syafi'i, dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabul Hadis, beliau mengatakan Imam Syafi'i berhujjah dengan hadis ini dalam kitabnya Al-Um, ya, untuk menjelaskan bahwa akidah beliau adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas langit sesuai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah kaum muslimin sejak dulu hingga sekarang. Karena beliau tidak mungkin meriwayatkan suatu hadis namun beliau tidak menerimanya. Itu mustahil. Taib. Yang kedua, ada riwayat juga bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, ya, khilafatu, dan ini ucapan di sahihkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Ijtima'ul Juyus Al-Islamiyah, bahwasanya Al-Imam Syafi'i mengatakan khilafatu Abi Bakrin haq qadhahallahu fi sama'ih wa jama'a 'alaiha quluba ashabi nabiyhi. Ya, kekhilafahan Abu Bakar itu, kekhilafahan Abu Bakar itu hak, benar adanya. Qadhahallahu fi sama'ih, Allah menetapkannya di atas langitnya. Ya, di atas langitnya. Dan Allah SWT menyatukan hati para sahabat untuk hal itu. Di sini yang menjadi pembahasan, Allah menetapkannya di atas langitnya. Berarti Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menetapkan bahwasanya Allah SWT di atas langit. Ya. Taib, riwayat yang lain juga Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ya, mengatakan al-qawlu fi sunnati allati ana 'alaiha wa ra'aitu ashabana 'alaiha ashabal hadis alladzina ra'aituhum wa akhadtu anhum misla Sufyan wa Malik wa ghairuhuma al-iqraru bi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Allaha 'ala arsyih. Ya. Pendapat saya dalam masalah akidah, demikian juga yang saya lihat dari teman-teman kami ahlul hadis seperti Malik, ya, Syafi'i, Sufyan, Malik dan sebagainya. Salah satunya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Riwayat ini dibawakan oleh Al-Hakkari dalam kitabnya Aqidah Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan dinukil oleh banyak para ulama. Dinukil oleh banyak para ulama. Ya. Kalaupun sebagian mengkritik, ya, riwayat ini, ya, anggaplah riwayat ini tidak sahih misalkan, ya, maka masih banyak tadi ucapan-ucapan Imam Syafi'i atau bukti-bukti, ya, bahwasanya Imam Syafi'i meyakini Allah Subhanahu wa taala di atas langitnya. Ya, ditambah lagi pernyataan murid-muridnya. Orang yang paling ngerti tentang Imam Syafi'i. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Muzani. Ini murid seniornya Al-Imam Syafi'i. Sampai Imam Syafi'i sendiri pernah mengatakan, Al-Muzani nasiru madhabi. Al-Imam Al-Muzani itu adalah pembela madhabku. Ya, beliau menulis sebuah buku, judulnya Syarhus Sunnah. Ya, Syarhus Sunnah. Dalam buku tersebut, beliau menjelaskan tentang akidahnya. Ya, salah satunya, wa anna Allaha 'alin 'ala arsyih wa huwa danin bi ilmihi min khalqih ahata ilmuhul umur. Allah Subhanahu wa taala itu tinggi di atas arasy-Nya. Dia dekat dengan hamba dengan ilmunya. Ya, tapi zatnya di atas langitnya. Demikian juga beliau mengatakan alin ala arsyih ba'inun min khalqih mawjudun wa laysa bima'dum. Allah itu tinggi di atas arasy-Nya, terpisah dari makhluknya. Maksudnya tidak bersatu dengan makhluknya. Ya, Allah itu ada, bukan tidak ada. Ini pernyataan Al-Imam Al-Muzani, ya, murid seniornya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Juga murid beliau dan kawan beliau Al-Humaidi. Ya, Al-Humaidi. Beliau punya buku judulnya Ushulus Sunnah tentang akidah. Ya,
Dalam buku tersebut beliau mengatakan wa ar-rahman 'alal arsy istawa. Itu tinggi di atas arsy-Nya. Wa man za'ama ghaira hadza fahuwa mu'attilun jahmi. Barang siapa yang tidak meyakini hal ini, bahwa Allah tinggi di atas langit, maka berarti dia adalah seorang Jahmiyah yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, bukti yang selanjutnya adalah pernyataan dari Al-Imam Al-Baihaqi. Ya, Al-Imam Al-Baihaqi ini seorang ulama yang sangat ngerti tentang Imam Asy-Syafi'i. Ya, beliau mempelajari betul tentang Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan, ya, semua pengikut mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i berjasa kepada beliau. Imam Syafi'i berjasa kepadanya, kecuali Al-Imam Al-Baihaqi. Dialah yang berjasa kepada Imam Syafi'i, karena dia yang mengumpulkan, ya, pendapat-pendapat Imam Syafi'i, ya, dan membela Imam Syafi'i. Ada beliau punya buku Manaqibus Syafi'i, itu 2 jilid besar, detail membahas tentang Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ya, dengan pembahasan yang sahih, lengkap, ya. Nah, beliau dalam bukunya Al-Asma'u was-Sifat, setelah membawakan dalil-dalil yang banyak tentang masalah ini, beliau mengatakan athar-athar salaf dalam masalah ini banyak sekali. Dan inilah madhab dan keyakinan Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini kata beliau. Ya, orang yang paling faham tentang Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Asma was-Sifat. Sama seperti tadi yang dikatakan juga Al-Imam As-Sabuni, salah seorang ulama madhab Syafi'i, bahwa Imam Syafi'i meyakini seperti keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini yang dikatakan oleh ulama-ulama madhab Syafi'i, ya, yang mengikuti jejak beliau banyak. Kalau saya mau bacakan banyak sekali, ya, di antaranya Al-Imam Ad-Darimi yang wafat tahun 280 Hijriyah. Ini juga salah seorang ulama madhab Syafi'i. Beliau mengatakan bahwasanya para ulama us-salaf telah sepakat satu kata, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu di atas langitnya, di atas arasnya. Juga Al-Imam Ibnu Khuzaimah yang wafat 311. Ya, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, yang banyak orang mengatakan kami dalam fikih ikut Syafi'i, tapi dalam masalah akidah, ya, ikut madhab Asy'ari. Beliau dalam kitabnya Al-Ibanah, ya, An Usulid Diyanah, mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu di atas arasnya. Dan paham yang mengatakan bahwasanya Allah di mana-mana, kata beliau, ini adalah paham Jahmiyah dan Mu'tazilah. Dan ini, paham ini adalah pelecehan kepada Allah SWT. Karena berarti konsekuensinya, kalau Allah mengatakan, kalau seorang mengatakan Allah di mana-mana, berarti ada di tempat-tempat yang tidak layak. Maaf, berarti Allah SWT ada di WC, berarti Allah SWT ada di got, ya. Allah SWT ada di tempat-tempat yang kotor, maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini konsekuensinya malah fatal. Ya, pelecehan, penghinaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam kitab beliau Risalah ila Ahli Saghar, Al-Imam Syafi'i menukil ijma'. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menukil ijma', kesepakatan para ulama, ya, bahwasanya Allah SWT di atas langitnya. Dan masih banyak ulama-ulama Imam madhab Syafi'i yang menegaskan Allah di atas langit. Seperti Al-Khattabi, ya, wafat tahun 388. Ini ulama madhab Syafi'i, ya. Juga Al-Lalikai, ya, yang wafat tahun 418 Hijriyah. Juga Al-Imam As-Sabuni dalam kitabnya Aqidah Salaf Ashabul Hadis. Juga Abul Qasim Al-Asbahani. Ada juga Syekh Yahya Al-Imrani, Syekhus Syafi'iyah di Yaman, ya, yang wafat tahun 558. Ada juga Imam Ibnu Salah Asy-Syafi'i, ya. Beliau juga menyatakan demikian,
ya, sebagaimana dinukil oleh Imam Zahabi dalam Kitabul Arsh, Imam Nawawi, ya, juga Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Bahkan Imam Az-Zahabi punya buku khusus namanya Al-Ulu. Itu kitab khusus yang membahas tentang Allah itu tinggi di atas langitnya. Ya, maka hujah-hujah ini, bukti-bukti ini, ya, menunjukkan kepada kita bahwasanya akidah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala adalah sesuai dengan akidah salafus saleh, akidah ahlus sunnah wal jamaah, yang mengatakan bahwasanya Allah SWT di atas langitnya. Ya, mengatakan Allah SWT di atas langitnya. Maka aneh kalau kemudian ada sebagian ustadz, ya, yang masyhur, ya, di negeri kita, kemudian mengingkari akidah Imam Syafi'i bahwa Allah SWT tinggi di atas langitnya. Dan lucunya lagi, dia mengatakan bahwasanya akidah Imam Syafi'i yang benar bukan Allah di atas langit, tapi, ya, Allah itu tanpa tempat, tanpa arah, ya, tidak di atas, tidak di bawah, ya, seperti akidah Imam Asy'ari, ya, akidah Asy'ariyah katanya. Ini akidah Asy'ariyah, bukan akidah Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan Allah SWT di atas langitnya. Ya, dia menukil ya, ucapan yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, bahwa Imam Syafi'i mengatakan innahu ta'ala kana wala makan fahalaqal makan wa huwa ala sifatil azaliyah wala yajuzu alaihi at-taghyir fi dzatih wala tabdil fi sifatih. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada dan tidak ada tempat baginya. Lalu Allah menciptakan tempat, sedangkan Allah tetap dalam sifat azaliyahnya. Tidak boleh baginya perubahan pada zatnya maupun sifatnya. Ucapan ini adalah ucapan yang bohong kepada Imam Syafi'i. Ya. Tunjukkan riwayat, ya, yang menunjukkan bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan hal ini dengan sumber yang jelas, dengan sanad yang jelas. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ya, datangkanlah hujah kalian jika kalian memang benar. Ya, aneh kalau kemudian seorang mengkritik, ya, salah satu ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya, karena katanya sanadnya ada Abul Hasan Al-Hakkari, ya, Syekhul Islam, ya, ini adalah seorang yang lemah, ya, bahkan dianggap pemalsu hadis, tapi dia malah membawakan, ya, suatu riwayat ucapan Imam Syafi'i yang tidak memiliki sanad sekalipun. Ya, dusta kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Padahal dahulu Imam Ibnul Mubarak pernah mengatakan al-isnadu minad din walaulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad itu termasuk bagian dari agama. Ya, maka siapapun, seandainya bukan karena sanad, orang akan bebas berbicara semaunya. Dan kalau kita perhatikan ucapan ini, ya, bagi orang yang faham betul tentang sastra Imam Syafi'i, akan janggal dengan bahasa ini. Ini bukan bahasanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya, kami pribadi telah lama melakukan penelitian tentang, ya, tentang akidah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya, banyak membaca buku-buku para ulama tentang Imam Syafi'i, ya, rahimahullahu ta'ala. Banyak membaca buku-buku Imam Syafi'i sendiri. Ya, kami meyakini bahwasanya ini bukan ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Siapa yang mengklaim bahwa ini adalah ucapan Imam Syafi'i, ya, kami tantang untuk mendatangkan hujahnya. Kami tantang untuk mendatangkan sumber yang valid, ya, sanadnya. Ya. Bukan kemudian mengatakan, wah, ini baru yang benar nih, Imam Syafi'i. Kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tuqirru lahum bidzak. Banyak orang yang mengaku, ya, dia adalah pecinta Imam Syafi'i, tapi, ya, tidak diakui oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Lafaz ini banyak dinisbatkan berbeda-beda.
sebagian menisbatkan kepada Nabi, sebagian menisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib, dan semuanya adalah dusta. Tidak ada dalam kitab-kitab hadis. Didustakan oleh para ulama rahimahullah ta'ala. Jadi, jangan kemudian kita membawa ucapan-ucapan Jahmiyah, kemudian mengklaim itu adalah ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dan akidah Imam Syafi'i. Ini suatu hal yang keterlaluan. Melontarkan tuduhan keji kepada para ulama rahimahumullah ta'ala. Padahal Nabi SAW mengatakan barang siapa yang menuduh saudaranya apa yang tidak dia katakan, maka silahkan dia maka dia akan dimasukkan dalam radghatul khabal, yaitu neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang paling parah lagi, menukil, mengklaim bahwasanya ulama bersepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak di atas arsy. Dan ini adalah suatu kebohongan. Benar kata Imam Ahmad rahimahullah, "Man idda'al ijma'a faqad kadzab." Barang siapa yang mengklaim ijma', maka berarti dia dusta. Ini ijma'nya siapa? Ijma'nya kaum Asy'ariyah yang dinukil oleh Abdul Qahir Al-Baghdadi atau Al-Juwaini atau Al-Ghazali, atau Ar-Razi. Ini bukan ijma'. Kesepakatan yang dipakai ijma' yang hakiki, yang mu'tabar, itu adalah ijma' para salaf, ijma' para sahabat, ijma' para tabi'in, ijma' para tabi'ut tabi'in dari generasi salafus saleh. Di mana mereka justru sepakat mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu di atas langit. Di antaranya dikatakan oleh Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, "Kunna wattabi'una mutawafirun anna Allaha fawqal arsy." Kami dan para tabi'in sepakat mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu di atas arsy-Nya. Ini sudah kesepakatan para tabi'in. Demikian juga Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala menukil kesepakatan ini. Juga di antara yang menukil kesepakatan para ulama, Al-Imam Ad-Darimi rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Abu Zur'ah dan Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi, Al-Imam Ibnu Abdul Bar, Al-Imam As-Sabuni, Al-Imam Ismail At-Taimi, juga dalam kitab Ijma'us Salafil I'tiqad oleh Al-Kirmani, Al-Imam Ibnu Qudamah, Al-Imam Adz-Dzahabi. Banyak para ulama-ulama tersebut mereka menukil ijma'us salaf bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu di atas langitnya. Tinggal kita mau milih yang mana nih? Klaim ijma' Asy'ariyah, orang-orang ahlul kalam yang jahil tentang Quran dan hadis, sembarangan mengklaim ijma', padahal mereka adalah orang yang paling tidak mengerti tentang ijma', sehingga secara dusta mengklaim ijma'. Ataukah kita mengikuti nukilan-nukilan para ulama yang terpercaya yang mengatakan bahwasanya para ulama ussalaf telah sepakat bahwasanya Allah SWT itu di atas langitnya. Nah, ulaika abai faji'ni bimislihim idza jama'atna ya jarirul majami'u. Mereka lah para orang tua kami. Mereka lah para pendahulu kami. Yang menetapkan bahwasanya Allah SWT di atas arsy, di atas langitnya. Taib. Sekarang kita bahas syubhat yang dilontarkan oleh ustadz tersebut, bahwasanya kalau kita menetapkan Allah SWT di atas langit, itu berarti membatasi Allah dalam satu tempat. Dan ucapannya juga bahwasanya faham Allah SWT di atas langit itu adalah faham musyabbihah mujassimah, yang menyerupakan Allah dengan makhluknya.
kita jawab ya secara singkat ini ya, karena ini sebenarnya butuh pembahasan yang ya lebih panjang. Bahwasanya mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya tidak butuh kepada tempat atau tidak bertempat ya dan sebagainya. Lafaz tempat itu adalah mujmal. Masih global. Apa yang kalian inginkan dengan lafaz tempat? Ya. Karena lafaz tempat ini sebenarnya tidak ada dalam Quran dan tidak ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Maka harus diperinci terlebih dulu maksudnya. Apa yang kalian maksud dengan lafaz dengan tempat ini? Kalau yang kalian maksud adalah tempat itu adalah seperti akal-akalan seperti yang kita lihat di dunia, ya, yang namanya tempat, misalkan rumah, berarti dia diliputi, dibatasi, ya, oleh makhluk, ya, maka ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha besar, tidak ada yang membatasinya, tidak ada yang meliputinya, ya. Tapi kalau yang dimaksud lafaz tempat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tinggi atas langitnya tanpa terbatasi, ya, maka ini benar. Imani apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, titik. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah tatkala mengatakan bahwasanya Allah di atas arsy, tidak ada satupun yang mengatakan bahwasanya berarti Allah Subhanahu wa taala itu terbatasi oleh tempat. Ini hanya akal-akalan manusia yang memahami Al-Qur'an dan hadis dengan akalnya. Padahal kaidah kita, rumus kita dalam masalah akidah, dalam masalah-masalah gaib, dalam masalah sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Ya, jangan menggunakan akal-akalan teori dunia. Oh, Allah Subhanahu wa taala kalau turun nggak masuk di akal deh. Karena sepertiga di satu malam berbeda dengan di satu negara, berbeda dengan di negara-negara yang lain. Ini akal-akalan. Kewajiban kita hanya mengimani. Minallahir risalah wa 'ala rasulil balagh wa 'alaina taslim. Kata Imam Az-Zuhri, dari Allah risalah dan Nabi menyampaikan, dan kewajiban kita adalah mengimani. Akal manusia terbatas. Jangan hanya bergantung kepada akal kita. Kata Imam Syafi'i, inna lil aqli haddan yantahi ilaihi kama anna lil basari haddan yantahi ilaihi. Ya, sesungguhnya akal itu memiliki batas sebagaimana ya pandangan mata memiliki batas. Jadi ya, perkataan bahwasanya kalau Allah SWT di atas langit berarti ini ya Allah SWT butuh tempat, Allah dibatasi dengan tempat, hilangkan hal itu dari pikiran kita. Karena itu adalah pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Ya, tapi kita mengimani apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah di atas arsy, ya, Allah di atas langit, tapi Allah tidak butuh kepada makhluknya, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang membatasinya. Ya, cukup kita mengimani apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa mendustakannya dengan akalan-akalan kita. Adapun tuduhan bahwasanya faham yang mengatakan Allah di atas langit itu adalah faham musyabbiha, mujassima, ya, yaitu orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, maka ini sebenarnya tuduhan seperti ini tuduhan usang, tuduhan yang udah kadaluarsa. Ya, sejak dulu ahlul bid'ah dari kalangan Jahmiyah ya menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menetapkan sifat-sifat Allah SWT dalam Al-Quran dan hadis dengan tuduhan ini. Ya, kata Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi dalam kitabnya Asluddin wa I'tiqaduddin, ya, beliau mengatakan wa alamatu ahlil bidah al-waqi'atu fi ahlil asr wa alamatul jahmiyah an yusammu ahlas sunnah musyabbihah.
Tanda ahlul bid'ah adalah mencela para ulama, ahlul hadis. Dan tanda kaum Jahmiyah adalah menggelari ahlus sunnah dengan musyabbihah. Ya. Demikian juga kata Ishaq bin Rahawai, alamatu Jahmin wa ashabihi da'wahum ala ahli sunnah ma'uli'u minal kadhib annahum musyabbihah bal humul mu'attilah. Tanda Jahm bin Safwan, ya, dan teman-temannya adalah klaim mereka kepada ahlus sunnah wal jamaah secara dusta bahwa mereka adalah musyabbihah, padahal ya mereka lah Jahmiyah itu mu'attilah yang meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Menyerupakan Allah Subhanahu wa taala itu kalau mengatakan ya Allah Subhanahu wa taala duduknya sama seperti duduk saya. Allah Subhanahu wa taala turun seperti turun saya. Allah Subhanahu wa taala punya tangan seperti tangannya saya. Itu musyabbihah. Tapi kalau kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala turun, tapi turunnya Allah tidak sama dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala istiwa tinggi di atas arsy-Nya, tapi tidak sama dengan makhluk. Ini bukan tasbih, bukan menyerupakan Allah dengan makhluk. Bahkan inilah akidah yang benar. Akidah Ahlus Sunnah, akidah Ahlul Hadis. Ya, kata Nuaim bin Hammad, gurunya Imam Bukhari, man syabbaha Allah bi syai'in min khalqihi faqad kafar. Siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia kafir. Wa man ankara ma wasafa Allahu bi nafsihi faqad kafar. Siapa yang mengingkari sifat-sifat Allah, maka itu adalah kekufuran juga. Wa laisa fi ma wasafa Allahu bihi nafsahu wala rasuluhu tasbiha. Adapun mensifati Allah dengan sifat yang ditetapkan oleh Allah dalam Quran dan ditetapkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, maka ini bukanlah menyerupakan Allah. Ya, perhatikan firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Perhatikan kalimat Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dipilih oleh Allah lafaz mendengar dan melihat. Padahal kita tahu makhluk juga mendengar dan melihat. Manusia mendengar dan melihat. Allah tahu itu. Ya, tapi Allah sebutkan hal itu dalam Al-Qur'an. Setelah laisa kamitslihi syai'. Dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Menunjukkan kepada kita bahwasanya ya tidak ada bahwasanya ya pendengaran dan penglihatan Allah itu tidak sama dengan makhluk. Makanya ayat ini bantahan kepada dua golongan. Golongan yang pertama yaitu golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Bantahan yang kedua kepada kelompok mu'attilah yang meniadakan sifat-sifat Allah seperti mendengar dan melihat. Demikian juga sifat-sifat yang lainnya yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, sebagaimana kita menetapkan Allah punya mendengar, punya sifat mendengar dan melihat, tapi pendengaran dan penglihatan Allah tidak sama dengan makhluk, begitu juga sifat-sifat yang lain. Sama-sama ada dalilnya. Ya, jadi demikian. Intinya ma'asyiral muslimin, yang ingin kami sampaikan di sini adalah bahwa akidah Imam Syafi'i rahimahullah sama seperti akidah para salafus saleh yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langitnya. Siapa yang mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i ya tidak mengatakan Allah di atas langit, ya, tetapi malah berpaham Asy'ariyah, ya, tidak di langit, tidak di bumi, tidak di atas, tidak di bawah, maka ini adalah dusta kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, demikian juga tuduhan bahwasanya akidah Allah di atas langit itu adalah akidah musyabbihah, mujassimah. Ini juga adalah tuduhan ya yang orang yang menuduhnya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walhasil kesimpulannya masalah ini masalah yang sangat panjang sebenarnya. Banyak dalil-dalil dalam Quran dan hadis yang perlu kita kaji, yang perlu kita paparkan, tapi setidaknya kita fokus pada masalah ini ya, mengingat beredarnya ya keterangan ya salah satu dai kondang
yang mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala tidak sesuai dengan pendapat ya para sahabat, para tabi'in yang mengatakan Allah di atas arsy, dan ini adalah suatu kedustaan yang perlu kita luruskan sebagai pembelaan kita kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dan sebagai penjelasan kepada umat agar tidak tertipu dengan kerancuan dan syubhat yang dilontarkan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ya menjaga kita semuanya dan memantapkan akidah kita semuanya dan mewafatkan kita di atas akidah yang mulia ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.